Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan modul 1 Sistem Komputer dan Pengantar Pemrograman. Capaian pembelajaran yang pertama, mampu memahami prinsip dasar sistem komputer dan prinsip kerja. Yang kedua, mampu memahami konsep dasar pemrograman komputer. Yang ketiga, mampu menjelaskan cara menuliskan algoritma program yang benar. Yang keempat, mampu menuliskan algoritma program dalam menyelesaikan suatu masalah sederhana. Indikator pencapaian kompetisi yang ditetapkan di indikator sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan menjelaskan tentang sistem dan perangkat utama komputer. Yang kedua, ketetapan menjelaskan pengertian program dan algoritma program. Yang ketiga, ketetapan menjelaskan cara menuliskan algoritma. Yang keempat, ketetapan menuliskan algoritma program dalam menyelesaikan suatu masalah sederhana. Pokok-pokok materi yang terdapat pada modul ini, yang pertama yaitu sistem komputer, yang kedua pengantar program komputer dan algoritma program, yang ketiga cara menuliskan algoritma. Materi pertama yaitu sistem komputer, di mana sejarah komputer ini terdapat beberapa definisi dari beberapa ahli. Yang pertama dari Robert H. Blismer, komputer adalah salah satu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input sesuai dengan programnya. Yang kedua, menurut William Sawyer, komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram dan menerima data, fakta-fakta, dan gambar-gambar kasar. Yang ketiga, menurut Donald H. Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input. Yang keempat, menurut Hamacher DKK, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital. Yang kelima, menurut Yanto, komputer adalah alat elektronik yang menerima input data, mengelola data, dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Selanjutnya, fungsional komputer saat ini. Yang pertama, komputer menjadi alat bantu administrasi. Yang kedua, komputer menjadi alat bantu komunikasi. Yang ketiga, komputer menjadi alat bantu multimedia. Selanjutnya, komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri. Yang keempat, komputer menjadi alat bantu produksi entertainment. Dan komputer juga menjadi alat bantu periksa kesehatan. Selanjutnya, komputer menjadi alat bantu kendali perang. 5. Generasi komputer. Yang pertama, generasi pertama, yaitu tabung vakum pada tahun 1946. Yang kedua, generasi transistor sekitar tahun 1959 hingga 1965. Yang ketiga, generasi ini disebut dengan generasi ketiga, pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Generasi mikroprosesor pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Generasi AL atau AR ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan lain-lain. Sistem komputer. Sistem komputer dapat digunakan untuk mengelola data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Komponen sistem komputer yang pertama yaitu hardware, software, dan brainware. Komputer. Pada sistem komputer ini terdapat perangkat keras, yaitu peralatan fisik komputer itu sendiri. Yang kedua, terdapat perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Dan yang terakhir, brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Arsitektur komputer yang dapat kita lihat pada gambar yaitu input drive, output device menyatu pada port dan mengarah ke central processing unit serta ke memori. Bagian komputer seperti pada gambar yang kita lihat saat ini terdapat speaker, monitor, CD atau DVD drive, sistem unit, printer, hard drive, flash memory dan card drive,
Memory disk drive, mouse, CD dan DVD, keyboard, floppy disk, dan mikrofon. Selanjutnya bagian komputer yang terdapat pada gambar berikut, yaitu casing. Selanjutnya ada prosesor, yaitu sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Dia bisa dibilang alat ini sebagai otak pada sebuah komputer yang bertugas melakukan perhitungan maupun memerintah program. Yang ketiga, VGA card berfungsi mengelola data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. Yang keempat, ada hard disk atau SSD, merupakan media penyimpanan yang menggunakan jenis memori solid state atau menyimpan datanya. Yang kelima, ada DVD-ROM. DVD-ROM ini berfungsi membaca maupun menulis data dari kepingan di CD atau DVD. Yang keenam, ada sound card, berfungsi mengubah data berupa audio ataupun suara. Yang ketujuh, ada chipset. Yang kedelapan, ada RAM atau random access memory, yaitu perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Yang kesembilan, ada monitor, tergolong sebagai alat komputer yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Yang ke-10, ada power supply, berfungsi sebagai penyuplai data, isai, komponen-komponen lain seperti motherboard, prosesor, VGA, dan lain-lain. Selanjutnya ada keyboard dan mouse. Keyboard merupakan papan kunci yang tergolong sebagai alat input, terdiri dari deretan-deretan huruf dan angka. Mouse berfungsi menggerakkan kursor atau menunjukkan aplikasi yang ingin dijalankan. Terakhir ada motherboard, yaitu papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain. Bilangan di komputer terdapat 4. Yang pertama, sistem bilangan desimal menggunakan radix atau basis 10, disebut dengan desimal. Yang kedua, ada sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner menggunakan radix atau basis 2, disebut biner. Yang ketiga, ada sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal ini menggunakan radix atau basis 8, disebut oktal. Yang terakhir, ada sistem bilangan heksadesimal. Heksadesimal ini menggunakan radix atau basis 6 dan 10 yang disebut dengan heksadesimal. Hek berarti 6, desim berarti 10. Yang kita lihat saat ini seperti contoh, 120 dibagi 2 sama dengan 62 tambah sisa 1. Yang kedua, 62 bagi 2 sama dengan 31 tambah sisa 0. Bilangan desimal dari 125 yaitu 1111101. Versi bilangan biner ke sistem bilangan desimal bisa kita lihat pada contoh, yaitu konversi bilangan desimal ke bilangan biner yang terdapat di sebelah kanan dan konversi bilangan biner ke bilangan desimal terdapat di sebelah kiri. Konversi bilangan biner ke sistem bilangan oktal. Konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Jadi, hasil konversi bilangan desimal 256 10 ke bilangan biner adalah 448. Selanjutnya, konversi bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal. Terdapat pada contoh soal 7A9F dalam kurung 16 sama dengan titik-titik 10. Penyelesaiannya 10 kali 16 pangkat 3 sama dengan 28.672. A sama dengan 10 dikali dengan 16 pangkat 2 sama dengan 2.560. 9 kali 16 pangkat 1 sama dengan 144. F sama dengan 15 kali 16 sama dengan 15. Nilai desimal yang dihasilkan adalah 31391.
Fungsi software secara umum menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dibagi lain menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Kedua, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. Selanjutnya, sebagai penghubung antar software yang lain dengan hardware. Sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Yang terakhir, sebagai pengidentifikasi program. Perangkat lunak sistem. Yang pertama, bahasa pemrograman. Yang kedua, sistem operasi. Dan yang ketiga, utility. Bagaimana terdapat pada gambar, banyak sekali perangkat lunak sistem yang bisa diakses atau bisa digunakan. Akhir adalah perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, perangkat lunak perusahaan atau enterprise. Yang kedua, perangkat lunak infrastruktur perusahaan. Yang ketiga, perangkat lunak informasi kerja. Yang keempat, perangkat lunak media dan hiburan. Yang kelima, perangkat lunak pendidikan. Yang keenam, perangkat lunak pengembangan media. Dan yang ketujuh, perangkat lunak rekayasa produk. Dan yang terakhir, etc. Sekian modul yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.